saya dapatkan dari pertemuan pertama, kedua, dan tiga. Dengan kita menggali untuk mencari kebahagiaan. Jadi sangat sederhana sebetulnya adik-adik yang terkasih untuk mencapai, untuk membawa kita sampai pada yang namanya kebahagiaan itu cukup dengan mengenal diri. Gunakan waktu 2 hari ini untuk menghayati setiap kegiatan yang dibuat. Oke, sekarang kita setiap barisan ini mengikuti barisannya berjalan menuju patung Bonto dalam keadilan. Silakan. Oke, yang berikut, perhatikan di buku masing-masing. Di sini ada tertulis P dan P. P yang pertama itu pemimpin yang membacakannya. Lalu hening sejenak. Lalu P yang kedua itu sama-sama ya. Seperti jalan salib seperti biasa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa kita hening sejenak, kita menyiapkan hati kita untuk melaksanakan jalan salib, sehingga jalan salib yang kita lakukan ini benar-benar layak dan pantas di hadapan Tuhan. Bersama-sama Allah Bapa yang penuh kasih, mari kita menuju perhentian pertama sambil menyanyikan lagu pertama. Di hadapan Pilatus, Yesus dijatuhi hukuman mati. Karena takut, Pilatus menjatuhkan hukuman yang tidak adil. Yesus dengan diam
Nanti season kedua itu dengan Romo Martin, season malam bersama saya dan besoknya dengan Romo Martin. Dengan kita menggali untuk mencari kebahagiaan. Jadi sangat sederhana sebetulnya adik-adik yang terkasih untuk mencapai, untuk membawa kita sampai pada yang namanya kebahagiaan itu cukup dengan mengenal diri. Tetapi kita mesti mengakui bahwa tidak semua orang itu mengenal dirinya dengan baik. Dalam teori psikologi itu ada 4 jendela yang memungkinkan seseorang itu mengenal dirinya. Ada bagian di mana saya yang mengenal diri saya tahu tentang diri saya, orang lain tidak mengetahuinya. Ada di mana saat atau situasi saya tidak mengenal diri saya, tapi orang lain mengenal saya. Tapi ada saat juga di mana saya dan orang lain mengenal diri saya dengan baik. Tapi ada saat di mana saya dan orang lain tidak mengenal diri saya. Dan pada saat seperti itu, sesungguhnya Tuhanlah yang paling mengenal kita. Nah, salah satu hal penting yang menandai seseorang mengenal dirinya itu adalah dia membuat sebuah keputusan. Orang yang tahu diri, orang yang mengenal dirinya, tahu kapasitas dirinya, tahu potensi dirinya, dia bisa membuat keputusan. Manusia yang berkualitas datang dari pribadi yang utuh. Dan pribadi yang utuh itu sebetulnya adalah pribadi yang mampu membuat keputusan. Kalian baca dalam buku-buku tentang motivasi yang banyak bertebaran, pasti akan selalu menuliskan tentang hal yang berhubungan dengan kualitas manusia, kualitas pribadi. Manusia yang utuh, manusia yang berkualitas selalu datang dari pribadi yang utuh. Dan manusia yang utuh selalu bisa membuat keputusan. Umumnya seperti itu. Tapi dalam kenyataannya tidak selalu kita menggapai atau mencapai hal tersebut. Tantangan manusia modern atau generasi milenial itu adalah menjadi pribadi yang utuh. Dunia dengan kemajuannya cenderung membawa kepada perpecahan di dalam kepribadian. Bang, ikuti perintah, jangan ikuti gerakan saya. Kiri. Kiri. Siap, 3, 2, 1. Pegang pundak kawannya. Udah. Mundur. Hati-hati, harus pegang. Kalau nggak pegang, terinjak kawan. Maju. Kiri. Kanan. Romo Martin yang akan memberikan materi selanjutnya kepada Romo Martin. Disilakan. Terima kasih Romo sudah berkenan. Wajahnya ceria sekali. Kepada Romo Martin kami silakan peserta didik sekalian.
menyimak apa yang Romo Martin sampaikan. Terima kasih, selamat sore. Baik, teman-teman sekalian, selamat sore. Apa kabar? Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita mulai, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Ambil sikap yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami dari pagi hingga sore hari ini. Engkau telah mengisi diri kami melalui materi-materi yang telah diberikan kepada kami pada hari ini. Semoga Engkau tetap membimbing kami sepanjang hari ini dan juga esok dalam kegiatan retret kami. Biarkan kami boleh melangkah bersama Engkau dalam bimbingan Roh-Mu yang Maha Kudus. Anugerahkanlah kami sukacita, kegembiraan, dan kesehatan dalam mengikuti seluruh proses, seluruh kegiatan kami, retret kami ini. Semoga semuanya dapat berguna bagi kami, bagi masa depan, dan juga untuk keperluan-keperluan hidup kami di hari esok. Ya Tuhan, kami serahkan kepadamu seluruh diri kami, seluruh kegiatan ini dalam bimbingan kasih-Mu. Di Kau yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam kesempatan ini, ya setiap kali Romo memberikan materi, biasanya Romo tidak sendirian. Dalam arti, ya ada sesi ya semacam tanya jawab begitu ya. Romo bertanya, kamu menjawab ya. Saya harap ya partisipasi kita. Dan ya ini bukan sekolah atau apa, tetapi Romo hanya ingin menggali bagaimana ya tanggapan, respon teman-teman ketika Romo bertanya. Soal benar salahnya itu tidak terlalu penting, tetapi bagaimana teman-teman berpartisipasi. Nah, dalam kalian menjawab tidak boleh rame-rame, tetapi kalian harus percaya diri bahwa kalian mau menjawab dan jawabanmu itu tidak penting soal benar atau salahnya ya. Baik, pada sesi sore ini, sesi kedua ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat pertama tentang kehidupan doa. Kalian pernah berdoa? Yakin? Yakin. Nah, dalam hal berdoa, inspirasi kitab suci kita dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4. Ada yang bawa kitab suci? Injil Lukas bab 1, Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4. Itu akan berbicara tentang doa. Oke, baik teman-teman sekalian, saya bisa minta satu orang untuk membacakan teksnya ini. Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4. Siapa yang mau baca? Oke, silakan baca di depan ya. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Oke, baik, terima kasih. Siapa namamu? Agnes. Agnes. Oke, tepuk tangan untuk Agnes yang sudah membantu kita. Pegang saja mic di bawah, ya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Itu tadi kita baru saja mendengar inspirasi kita untuk sore hari ini, untuk sesi ini
tentang ya bagaimana kita berdoa. Kamu duduk sudah, Bapak dengan Tuhan ajarilah kami berdoa. Siapa di sini yang sering berdoa? Yang sering berdoa? Ada yang malu-malu begini dia. Berarti tidak yakin bahwa dia sering berdoa. Angkat tangan tinggi-tinggi yang sering berdoa. Berdoa. Hanya beberapa saja turun tangan. Berarti laki-laki ini jangan-jangan kalian itu agnostik semua ya. Tidak jelas ya antara Katolik, Kristen atau apa agama itu. Jangan-jangan kalian menganut aliran agnostik ya. Yakin kalian agnostik atau orang Katolik ini? Tapi kenapa tidak bisa berdoa? Dan menurut kalian, apakah doa itu penting? Ayo, kenapa penting? Angkat tangan. Penting, rame-rame, keroyok jawabannya. Seperti pendemo itu ya. Ya, hancurkan, bakar, bunuh. Tapi disuruh satu-satu itu, aduh udah. Seperti anjing yang ekornya ke dalam itu. Seperti tikus yang apa itu ya, yang kebasahan kena air. Tapi kalau rame-rame dia keroyok. Kenapa penting berdoa itu? Ayo jawab. Oke, doa mengucap syukur. Ada lagi? Komunikasi dengan Tuhan. Nah, ateis sudah menjawab ya, komunikasi dengan Tuhan. Oke, siapa lagi? Pentingnya doa itu apa? Menguatkan iman. Satu-satu, ayo. Mendekatkan diri pada Tuhan. Mendekatkan diri pada Tuhan. Ya? Apa? Membuat hidup lebih terarah. Terus apa lagi? Memperdalam hubungan relasi dengan Allah. Oke, apa lagi? Pintar-pintar kalian nih. Apa lagi? Pentingnya doa itu apa? Apa? Sama tadi, ayo. Meningkatkan kerohanian. Meningkatkan kerohanian. Meningkat kerohanian, mendekatkan diri dengan Tuhan. Terus kapan kamu berdoa? Jawab satu-satu. Saya mau tanya, kapan kamu berdoa? Nah, pas ada maunya, oke. Terus? Sebelum memulai dan sesudah mulai, untuk mengawali dan mengakhiri suatu kegiatan atau aktivitas, apalagi? Dari bola pingpong ini, bagaimana caranya kamu dengan bola pingpong ini mengikat kalian sebagai satu angkatan? Satu bola, bulatan semua lingkaran semua hubungan. Kan tadi kan bola yang ini satu dan bentuknya bulat. Jadi saya minta teman-teman untuk membuat lingkaran di sini semua. Yuk, tolong. Kalau bisa kita berdiri semua. Bulat. Meja. Kalau bisa bulatan dua ke pantat. Karena
buat Bulatnya agak kecil ya buatnya. berdiri yang rapat tapi jangan membelakangi, Ayo pekerjaan, pastikan lingkaran terjadi cepat. Dalam hitungan yang kelima, lingkaran sudah terbentuk. 1, 2, 3, 4, 5. Ini lingkaran belum terjadi. Oke, baik. Dia kamu berada di sini, dekat Shirley, di antara Shirley dan si itu. Baik. Semua sudah pegang. Oke. Nah, tugas kalian adalah memastikan bahwa bola ini digulirkan dengan menggunakan sarana yang ada di tangan kalian sekarang. Saya beri bola ini ke Dian, harus pulang ke Dian lagi. Oke? Oke. Baik. Siap. Dilarang untuk bergerak. Tetap berdiri tegak, tidak perlu miringkan badan, bahu segala macam. Tapi di depan pastikan kalian harus bertanggung jawab bagaimana caranya dengan yang sarana di depan kalian itu mempertahankan kebersamaan kalian. Sekarang siap? Oke, siap. Bola saya beri ke dia. Bola akan mengalir ke kanan, terus ke kiri, kembali ke dia sebagai sumber dari bola ini datang. Oke? Siap? Fokus masing-masing kita untuk menjaga bahwa bola ini tidak jatuh. Bakal ada jatuh. Siap ya? Langsung. Ke kanan. Kirim bolanya ke kanan. Enggak harus kanan begitu. Dialirkan langsung. Oh, enggak segitu. Oh, gini. Ya, terus. Jangan sampai kena tangan di sekali, jangan sampai kena tangan. Maya, terus. Makanya jangan terus. Jangan sampai jatuh bolanya, terus. Kalau ibarat pelita dalam Injil tadi dikatakan, pelita itu tidak bisa ditempatkan di bawah kantang, simpannya di bawah meja. Tapi dia harus disimpan di atas meja atau di tempat khusus yang disebut dengan kaki Dian, di tempat untuk taruh pelita pada zaman dulu, pada zaman Yesus. Itu disimpan. Saya kira juga mungkin kita kalau di kampung, kalau di ladang, barangkali juga punya pelita, lampu pelita. Romo juga waktu masih kecil sebelum pindah ke kota, ke kabupaten, itu juga terbiasa dengan pelita. Demikian pun dengan pendidikan adik-adik terkasih. Kalau kalian sudah belajar seperti ini, tapi kemudian kalian tidak menggunakan apa yang kalian pelajari ini, meaningless, tidak punya arti apa-apa, ngerti ya? Jika kemudian seperti dalam Injil tadi, cahaya itu tidak membantu orang, tidak mengarahkan orang ke tempatnya, maka tidak ada gunanya. Jadi itu juga pendidikan. Jika pendidikan itu tidak membawa kalian pada suatu titik yang membantu kalian berjalan untuk sampai pada sebuah destinasi final, tujuan kalian, poin utama kalian dari hidup kalian, itu tidak ada gunanya. Jadi kalau kalian menyalakan pelita
lalu pelitanya kalian simpan di bawah, tidak punya arti apa-apa pelita itu. Demikian pun dengan sekolah dan pendidikan yang kalian tempuh. Kalau kalian tidak menggunakannya untuk hidup kalian, maka tidak ada gunanya sama sekali. Ini harus ada di dalam cara berpikir kalian. Orang bilang harus ada dalam paradigma kalian. Ngerti? Cara berpikir kalian. Camkan dalam diri kalian bahwa kalian belajar bukan untuk sekolah, tapi untuk hidup kalian. Apa hal baru yang saya dapatkan dari pertemuan pertama, kedua, dan tiga? Itu pertanyaan pertama. Nanti dibuat list ya. Pertemuan pertama ini hal barunya. Pertemuan dua ini hal baru ya. Dibuat di 1, 2, 3, 4. Lalu pertemuan dua ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oke. Pertanyaan kedua. Dari semua pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, apa yang paling bermakna bagiku? Dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, apa yang paling bermakna bagiku? Tahu? Ketiga, what's meaning that I get from my experience of today? Like what the special experience that I get of today? Itu ketiga. Tulis. Tulis, cepat. Itu dua. What I get. Oke ya, dibuat list itu hal-hal bermakna dari pertemuan pertama. Dua soal itu ya. Tetapi di dalam satu soal itu ada 3 jawaban. Di dalam nomor 2 juga begitu, ya. Lalu yang berikut. Selesaikan dulu di yang pertama di kertas yang lain, begini perintah. Di kertas yang lain begini perintahnya. Tuliskan doa dan pengharapan kalian. Ya, doa dan pengharapan. Itu di kertas yang lain. Lalu yang berikut, tidak boleh ada yang berbicara dan bertanya satu sama lain nanti pada saat menulis ini, tulis masing-masing ya. Jangan lupa menulis nama juga untuk kertas pertama. Ya, cepat. Perhatian berikan waktu 5 menit. 10 menit. Kalau karena ada yang komplain 7 menit. Jadi 7 menit. Sudah kumpul. Cepat, tulis. Kalian tulis.
Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita perlu masuk ke dalam diri kita. Kita perlu melihat kembali perjalanan kita, terlebih khusus 3 tahun berlalu. Kita perlu bertanya terhadap diri kita sendiri. Apakah aku sudah menggunakan waktu dengan baik selama 3 tahun ini? Apakah aku sudah menggunakan semua potensiku, semua kekuatanku, semua kemampuanku untuk menjalankan semua kegiatanku selama 3 tahun berlalu? Terlebih khusus dalam masa sekolahku selama 3 tahun. Saudara-saudari, ingatlah selalu, sadarilah selalu bahwa hidupmu bukan untuk dirimu saja. Hidupmu bukan untuk hidupmu saja saat ini. Masih banyak perjuangan yang perlu kamu lalui. Masih banyak orang-orang yang menunggu kesuksesan. Sadarilah itu dan renungkanlah itu baik-baik. Di balik perjuangan kalian, kalian juga perlu masuk ke dalam perjuangan orang tua kalian. Masih banyak orang di antara kamu yang tidak bisa bersekolah karena tidak mempunyai biaya. Sementara kalian, orang tua
dengan susah payah mencari uang, mencari biaya untuk pendidikan kalian. Ingat itu baik-baik. Sesungguhnya saat ini bukan hanya kalian sendiri yang berdoa untuk kalian sendiri. Ada orang tua yang sesungguhnya juga dalam hatinya mendoakan masa depan kalian, mendoakan perjuangan kalian. Ingat itu baik-baik. Halo semua, nama saya Priscilla Teofani. Saya guru dari SMA Karya Budi. Hari ini kami di Rumah Misi Diosoli mengadakan retret untuk angkatan ke-39 dari hari Senin dan Selasa tanggal 20 sampai 21 Maret 2023. Kami mengucapkan terima kasih untuk tim dari Diosoli, terkhusus untuk Romo Rafael, Romo Leba, Romo Martin, Frater Kardi, dan Bruder Lambert yang sudah membantu untuk keberhasilan acara retret tahun 2023. Harapan kami ke depannya supaya anak-anak yang mengikuti retret angkatan 39 ini dapat menggapai cita-citanya seturut dengan kehendak yang daripada Tuhan. Kami juga memiliki kesan dan pesan untuk Rumah Misi Diosoli ini. Tempat tidurnya sangat bagus. Makanan-makanan yang kami terima sangat bersih dan juga dapat diterima oleh anak-anak kami di sini. Mereka pun juga merasa senang. Terus WC juga sangat bersih, tempat pertemuan juga bersih, dan semua acara yang dirangkum dari tanggal 20 sampai 21 semua berkesan dari awal sampai pada akhirnya nanti di akhir, yaitu adalah outbound. Dan mereka semua tadi juga saya sudah ada satu yang saya tanyakan bahwa mereka sangat senang mengikuti acara retret di Rumah Misi Diosoli. Biarlah Rumah Misi Diosoli semakin maju ke depannya, dan setiap tahun kami dari SMA Karya Budi berharap bahwa biarlah Rumah Misi Diosoli ini bisa menjadi rumah kedua juga bagi siswa-siswi SMA Karya Budi. SMA Karya Budi hebat, hebat, hebat. Selamat mengikuti setiap kegiatan yang ada di tempat ini. Terima kasih.